saya Nur Kalila dengan NPM 205131010 dari kelas 1B mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas mengenai perubahan basis untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah aljabar linier yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Dedi Sopyan MPD. Untuk pembahasannya, simak video setelah ini ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan basis di ruang N. Teorema. Jika S dengan anggota V1, V2, V3 hingga Vn adalah basis untuk ruang vektor V, maka setiap vektor yang terletak di V dapat dinyatakan dalam bentuk V sama dengan C1 dikali V1 ditambah C2 dikali V2 ditambah C3 dikali V3 hingga Cn dikali Vn. Persis mempunyai satu cara. Dan jika S dengan anggota V1, V2, V3 hingga Vn adalah basis untuk ruang vektor V yang berdimensi berhingga dan V sama dengan C1 dikali V1 ditambah C2 dikali V2 ditambah C3 dikali V3 hingga Cn dikali Vn adalah pernyataan untuk V dalam basis S. Maka skalar C1, C2, C3 hingga Cn dinamakan koordinat V relatif terhadap basis S. Vektor koordinat dari V relatif terhadap S dinyatakan dengan Vs dan merupakan vektor ruang N yang didefinisikan oleh Vs sama dengan C1, C2, C3 hingga Cn. Matriks koordinat V relatif terhadap S yang dinyatakan oleh Vs, sedangkan matriks N dikali 1 didefinisikan oleh Vs sama dengan C1, C2, C3 hingga Cn. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai perubahan basis di ruang 2. Jika terdapat dua buah basis, yaitu B dengan anggota A1A2 dan B aksen dengan anggota B1B2 pada ruang 2 dan suatu vektor W anggota ruang 2, maka matriks koordinat vektor W relatif terhadap B sama dengan matriks koordinat vektor B1 relatif terhadap B, matriks koordinat vektor B2 relatif terhadap B kalikan dengan matriks koordinat vektor W relatif terhadap B aksen, atau matriks koordinat vektor W relatif terhadap B aksen sama dengan matriks koordinat vektor A1 relatif terhadap B aksen, matriks koordinat vektor A2 relatif terhadap B aksen kalikan dengan matriks koordinat vektor W relatif terhadap B. Dengan catatan, matriks koordinat vektor B1 relatif terhadap B, matriks koordinat B2 relatif terhadap B disebut matriks transisi dari basis B aksen ke basis B. Dan matriks koordinat vektor A1 relatif terhadap B aksen, matriks koordinat vektor A2 relatif terhadap B aksen disebut matriks transisi dari basis B ke basis B aksen. Contoh soal perubahan basis di ruang 2 diketahui dua buah basis yaitu basis S dan S aksen pada ruang 2, di mana S dengan anggota 3, 1, 1, negatif 1 dan S aksen sama dengan 1, 2, 1, negatif 2. Jika W anggota ruang 2 dan matriks koordinat vektor W relatif terhadap S sama dengan matriks 1, 1. Tentukanlah matriks koordinat vektor W relatif terhadap S aksen. Jawab. Misal A1 sama dengan 3,1, A2 sama dengan 1, negatif 1, D1 sama dengan 1,2, B2 sama dengan 1, negatif 2. Untuk menentukan nilai matriks koordinat vektor W relatif terhadap S aksen, rumusnya itu matriks koordinat vektor W relatif terhadap S aksen sama dengan matriks koordinat vektor A1 relatif terhadap S aksen, matriks koordinat vektor A2 relatif terhadap S aksen,
dikalikan dengan matriks koordinat vektor W relatif terhadap S. Sebelumnya kita cari terlebih dahulu nilai matriks koordinat vektor A1 relatif terhadap S aksen. Nyatakan vektor A sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor basis S aksen. Misal, A1 sama dengan K1 B1 tambah K2 B2. Tadi kan sudah diketahui A1 B1 B2-nya. Kita tinggal substitusikan saja nilai-nilainya ke dalam persamaan. Sehingga diperoleh 3,1 sama dengan K1 dikali 1,2 ditambah K2 dikali 1, negatif 2. Kemudian kita operasikan sehingga diperoleh 3,1 sama dengan K1, 2K1 ditambah K2, negatif 2K2. Kemudian kita kelompokkan sehingga diperoleh 3,1 sama dengan K1 ditambah K2 dan 2K1 dikurangi 2K2. Sehingga didapat sistem persamaan linier 2 persamaan 2 variabel. Persamaan pertama, K1 ditambah K2 sama dengan 3. Persamaan kedua, 2K1 dikurangi 2K2 sama dengan 1. Untuk menentukan nilai K1, K2, K3, kita gunakan operasi baris elementer. Di mana matriks lengkapnya itu 1, 1, 3, 2, negatif 2, 1. Kemudian matriks lengkapnya kita operasikan sehingga mencapai matriks identitas. Untuk baris pertama itu tetap 1, 1, 3. Untuk baris kedua kita kurangkan dengan 2 dikali baris pertama baru, sehingga dihasilkan 0, negatif 4, dan 1. Untuk selanjutnya kita operasikan lagi. Untuk baris kedua kita kalikan dengan negatif 1/4 sehingga dihasilkan 0, 1, 5/4. Untuk baris pertama kita kurangkan dengan baris kedua baru sehingga diperoleh hasil 1, 0, 7/4. Sehingga didapat K1 sama dengan 7/4 dan K2 sama dengan 5/4. Sehingga A1 sama dengan 7/4 dikali B1 ditambah 5/4 dikali B2. Maka matriks koordinat vektor A1 relatif terhadap basis X aksen adalah matriks koordinat vektor A1 relatif terhadap S aksen sama dengan 7/4 dan 5/4. Kemudian selanjutnya kita cari nilai matriks koordinat vektor A2 relatif terhadap basis S aksen. Nyatakan vektor A2 sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor basis S aksen. Misal, A2 sama dengan K1 dikali B1 ditambah K2 dikali B2. Untuk nilai A2, B1, dan B2 itu kan tadi sudah diketahui, sehingga kita langsung saja substitusikan ke dalam persamaan. Sehingga diperoleh 1, negatif 1 sama dengan K1 dikali 1,2 ditambah K2 dikali 1, negatif 2. Kemudian kita operasikan sehingga diperoleh 1, negatif 1 sama dengan K1, 2K1 ditambah K2, negatif 2K2. Kemudian kita kelompokkan sehingga diperoleh 1, negatif 1 sama dengan K1 ditambah K2, 2K1 dikurangi 2K2. Sehingga diperoleh sistem persamaan linear 2 persamaan dan 2 variabel. Untuk persamaan pertama yaitu K1 ditambah K2 sama dengan 1. Untuk persamaan kedua yaitu 2K1 dikurangi 2K2 sama dengan negatif 1. Kemudian kita tentukan nilai K1, K2, K3 dengan menggunakan operasi baris elementer. Untuk matriks lengkapnya itu 1, 1, 1, 2, negatif 2, negatif 1. Matriks lengkapnya kita operasikan sehingga mencapai matriks identitas. Untuk baris pertama tetap nilainya yaitu 1, 1, 1. Untuk baris kedua kita kurangkan dengan 2 kali baris pertama baru, sehingga diperoleh
0, negatif 4, negatif 3. Kemudian kita operasikan lagi. Untuk baris kedua kita kalikan dengan negatif 1/4 sehingga diperoleh 0, 1, 3/4. Dan untuk baris pertama kita kurangkan dengan baris kedua baru sehingga diperoleh 1, 0, 1/4. Sehingga didapat K1 sama dengan 1/4 dan K2 sama dengan 3/4. Sehingga A2 sama dengan 1/4 dikali B1 ditambah 3/4 dikali B2. Maka matriks koordinat vektor A2 relatif terhadap basis S aksen adalah matriks koordinat vektor A2 relatif terhadap S aksen sama dengan matriks 1/4, 3/4. Sehingga matriks koordinat vektor W relatif terhadap S aksen sama dengan matriks koordinat vektor A1 relatif terhadap S aksen, matriks koordinat vektor A2 relatif terhadap S aksen dikalikan dengan matriks koordinat vektor W terhadap S. Maka tinggal kita substitusikan saja ke dalam rumus. Tadi kan kita sudah mencari matriks koordinat vektor A1 dan A2 relatif terhadap basis S aksen. Nah, untuk nilai matriks koordinat vektor W relatif terhadap S tadi di soal sudah diketahui. Maka kita tinggal substitusikan saja. Sehingga diperoleh matriks 7/4, 1/4, 5/4, 3/4. Kita kalikan dengan matriks 1, 1. Sehingga kita operasikan, di mana pengoperasian matriks itu baris dikali kolom. Untuk baris pertama diperoleh hasil 7/4 dikali 1 ditambah 1/4 dikali 1. Ketika kita tambahkan maka akan menghasilkan 8/4, di mana 8/4 itu sama dengan 2. Kemudian untuk baris kedua itu kita peroleh 5/4 dikali 1 ditambah 3/4 dikali 1 sama dengan ketika kita tambahkan akan menghasilkan 8/4, di mana 8/4 itu sama dengan 2. Maka didapat matriks koordinat vektor W relatif terhadap basis S aksen, yaitu matriks koordinat vektor W relatif terhadap S aksen sama dengan matriks 2, 2. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian karena saya masih dalam tahap proses pembelajaran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.